Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Alfa di sekolah kaki 5 Bang Ucup. Ya, kita kali ini akan ngebahas soal gimana cara menaikkan margin atau keuntungan. Ada yang nanya tapi, "Mbak, kenapa pakai filter itu terus sih?" Iya, buat membangun personal branding aja sih. Kalau yang lain pakai studio yang bagus, saya pakainya filter ya. Oke, balik lagi sama tema ya. Gimana cara menaikkan keuntungan atau margin. Kalau kemarin kita udah bahas gimana cara menaikkan omset, kali ini gimana cara menaikkan margin. Kalau pada umumnya memang cara yang digunakan adalah menekan HPP atau menekan biaya operasional. Nah, dari cara menekannya itu yang saya gunakan adalah merubah dari fixed cost menjadi variable cost ya, jadi yang pengeluaran tetap menjadi pengeluaran tidak tetap. Apa aja yang bisa kita rubah? Fixed cost apa aja yang bisa kita rubah menjadi variable cost? Satu, tempat. Untuk UMKM atau kaki 5, saya sarankan nggak perlu sewa tempat dulu, atau ya nggak usah sewa tempat yang bayar per tahun. Cukup kalian cari tempat yang bisa dibayar per bulan atau harian, atau kalian bisa juga gunakan gerobak untuk keliling dan lain sebagainya. Nah, itu akan mengurangi fixed cost untuk sewa tempat ya. Yang kedua adalah gaji karyawan. Nah, untuk gaji karyawan ini umumnya kan karyawan digaji per bulan. Nah, ini kalian gunakan metode atau cara menggaji karyawan berdasarkan volume atau apa ya, kalau volume contohnya kayak gini. Kalau misalkan kalian punya karyawan produksi, kalau saya misalnya produksi roti gitu kan. Nah, kalau biasanya kita gaji bulanan, ini gaji berdasarkan berapa jumlah pieces roti yang bisa dia hasilkan. Ini ya, jadi menghemat dan ini akan menaikkan keuntungan karena kita hanya membayar apa yang dikerjakan. Tuh. Jadi kalau untuk yang jaga outlet dan lain sebagainya atau jaga stand itu bisa dibayar harian, jadi nggak dibayar bulanan. Jadi kalau misalkan karyawan kita nggak berangkat, ya mereka nggak dapat gaji kayak gitu, nggak dapat upah. Selain tempat dan gaji karyawan, kita untuk kayak listrik, air, kita gunakan yang bisa dibayar berdasarkan penggunaan. Jadi kalau air kita nggak usah pasang pump, kita cukup beli air ledeng, air pump yang keliling, itu satu. Yang kedua, kalau listrik kita pakai listrik yang token, jadi kita bisa membeli berdasarkan penggunaan ya, nggak dibayar per bulan, jadi tanpa abonemen. Yang ketiga adalah transportasi. Kalau biasanya kita menggunakan kendaraan sendiri. Kalau kendaraan sendiri itu biaya maintenance atau perawatannya itu banyak. Jadi ada servis, ada bayar pajak, ada beli bensin. Tapi kalau kita menggunakan biaya transportasi umum, itu kita hanya mengeluarkan apa yang kita gunakan. Itu kalau dari transportasi. Jadi kalau misalnya kita mau belanja naik Gojek, ya udah kita bayarnya kan cuma ongkos itu aja. Nah, yang ketiga berapa ya, saya lupa ya. Selanjutnya selain tempat, karyawan, air, listrik, transportasi, ada juga apa ya namanya, peralatan. Nah, untuk teman-teman, kalau misalkan ada peralatan, lebih baik cari dulu yang sewa. Karena saya juga pernah ngalamin, saya itu sewa mixer yang besar. Jadi saya tidak menggunakan atau tidak langsung membeli mixer yang saya gunakan. Jadi saya awalnya sewa juga. Itu bisa kalian gunakan. Jadi untuk pengeluarannya
lebih sedikit kayak gitu. Selanjutnya adalah bahan baku. Nah, kalau misalkan biasanya kalian beli bahan baku itu dalam jumlah yang banyak, kalian belanja untuk harian. Jadi untuk kebutuhan harian saja untuk belanjanya. Kenapa? Karena kalau kita belanja bahan baku dalam jumlah yang banyak, itu ada resiko kerusakan bahan. Kalau misalkan kalian tanya, Mbak, tapi kan kalau misalkan beli bahan dalam jumlah banyak, kita kan dapat harga lebih murah. Nah, kalau misalkan kalian ingin membeli bahan dalam jumlah banyak, kalian bisa patungan dengan sesama teman yang jualnya sama. Karena biasanya kalau misalnya ada koperasi kayak gitu kan, koperasi UMKM dan lain sebagainya, itu kalian bisa, ayo patungan beli tepung 1 karung dibagi berapa orang. Nah, itu akan jatuhnya lebih murah, tapi kalian tidak memiliki resiko penyimpanan bahan baku atau bahan yang rusak karena terlalu lama penyimpanan atau akibat penyimpanan. Jadi itu hal-hal fixed cost yang bisa jadi variable cost. Ini bisa akan sangat membantu kalian untuk menaikkan keuntungan. Untuk cara lain menaikkan keuntungan, cek video selanjutnya ya. Terima kasih banget buat yang tetap stay untuk like, comment, dan subscribe video ini. Kalau misalkan bagus di share, jelek juga boleh di share. Disclaimer, ini berdasarkan pengamatan, pengalaman, berdasarkan buku yang saya baca, dan berdasarkan sharing dengan teman-teman. Sekian aja untuk video kali ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.